diberi nama Arzatul Abadiyah. Yang pertama faktor sejarah, karena secara umum di pesantren ini namanya Al-Basolihat, jadi dari awal. Kemudian diambil dari nama selanjutnya adalah dari kakek, namanya Kiai Muhammad Abad, maka jadilah namanya Al-Basolihat Al-Abadiyah. Artinya Al-Basolihat itu artinya kebaikan yang kekal. Al-Abadi, abadi juga semakin kekal, kebaikan yang kekal, yang mudah-mudahan pesantren ini memberikan nilai kebaikan yang tidak ternilai, yang terus-menerus. Itulah namanya Al-Abadiyah. Secara umum pesantren ini memang berdiri sejak tahun 67, namanya Al-Basolihat Putri 67 oleh Ibu Utajiga Maimunah, terus sampai sekarang. Nah, dan berubah berbadan hukum menjadi Al-Abadiyah itu tahun 2015. Ini didasarkan dari keputusan Menteri Menkumham, yaitu dari bidang administrasi umum, itu pada bulan Juni tahun 2015. Ciri khas masing-masing pertama tentu tidak lepas dari visi misi. Visi utamanya mendidik manusia muslim kafah yang paripurna, memiliki ilmu, iman, dan amal. Nah, kemudian ciri khas dari ilmu amal itu diejawantahkan di dalam pelaksanaan kegiatan pengajian, karena pesantren ini beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhab Syafi'i, maka pengajarannya kepada aswajah madhab Syafi'i dalam bidang fikih, maka diajarilah bekal fikih Syafi'iyah. Selain itu, selain pengajian kitab kuning, juga ciri khasnya pendalaman bidang ilmu nahwu dan sorof. Nah, serta punya ciri khas lain, itu bahwa santri tamat harus bisa ilmu faraid dan ilmu falak sebagai bekal kehidupannya. Bahwa santri itu sesuai dengan namanya, san itu artinya matahari, tri itu artinya tiga, artinya bahwa santri harus memiliki tiga sinar. Yang pertama adalah tafaqquh fiddin, sinar agama. Ketika sinar agama itu menghiasi, maka santri akan memiliki kekuatan yang kuat. Yang kedua, sinarnya ilmu. Jadi tadi sinar agama, yang kedua sinar ilmu. Karena orang akan tinggi derajat kalau memiliki ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, dengan akidah, dengan keimanan yang kuat dan ilmu yang hebat, barengi dengan yang ketiga keterampilan, maka jangan sampai ada istilah santri itu tidak punya skill apa-apa. Maka kembangkan keterampilan yang harus mumpuni, dibekali dengan iman dan ilmu. Nah, bungkusnya namanya tamar, buahnya itu akhlakul karimah. Jadi santri itu memiliki akhlak yang baik, punya ilmu yang bagus, punya iman yang kuat, keterampilan yang mumpuni, barengi juga dengan akhlakul karimah, sesuai dengan Rasul itu adalah buistu lil karimah makarimal akhlak. Kesan saya ya, pertama ditinggal orang tua itu menyakitkan ya. Biasanya apa-apa sama orang tua waktu dulu. Sekarang pas baru masuk ke pesantren itu ditinggalin orang tua, jadinya gimana gitu rasanya, sakit. Pas lama-kelamaan beradaptasi, perlahan-perlahan udah mandiri hidupnya, udah nggak nggak saling nyusahin, nggak nyusahin orang tua gitu. Ya. Yang nggak disukai pastinya jauh dari orang tua. Kalau yang disukainya ya belajarlah biar jadi pribadi yang lebih baik lagi.
kitab Tanqihul Qaul, sebab kitab itu menjelaskan tentang hadis-hadis yang diringkas dan mudah dihafal. Santri, jadikanlah santri itu jati diri untuk diri kita. Jadi kita harus rajin untuk mengaji dan memperdalam ilmu Islam. Dunia pesantren sekarang makin hebat lah. Udah ada yang modern, udah tergantung dari ada yang salafi atau modernnya lah. Udah mulai bagus lah, pokoknya mah udah luar biasa.